Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini dalam channel Sapawi Aljawi Official. Salam literasi. Kawan-kawan sekalian, selamat berpuasa Ramadan. Semoga puasa kali ini yang sangat istimewa. Kita dihadapkan dengan wabah internasional. Kita berpuasa di tengah hangatnya pandemik virus corona COVID-19. Semoga dengan adanya virus ini menjadikan kita terdidik untuk tetap berkelakuan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Dengan berpuasanya kita di tengah wabah ini menjadikan kita sebagai umatnya yang pandai bersyukur, pandai memanfaatkan kehidupan ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah, menjaga kesehatan pastinya, rajin cuci tangan, kemudian jaga jarak, social distancing. Saya ingatkan kepada kita semua, jika ada saudara-saudara yang berada di luar kota kita, kalau ingin mudik, kalau dia sayang kepada kita, larang, jangan sampai dia mudik. Sesuai dengan apa yang saya katakan pada postingan yang telah lalu, hari ini dalam nuansa bulan Ramadan, kita akan mencoba mengulas buku, atau lebih tepatnya membedah buku terjemahan Sabilul Abid ala Jauharut Tauhid, terjemahan oleh Syekh Saleh Darat. Kiai Saleh Darat ini merupakan seorang kiai yang sangat populer, seorang kiai yang memiliki dedikasi terhadap keilmuan dan keislaman yang begitu tinggi. Dibuktikan melalui didikan beliaulah lahirnya ulama-ulama besar di negeri ini. Kawan-kawan sekalian, dalam program kali ini kita akan mencoba mengulas buku ini, membedah buku ini bab per bab. Kemudian nantinya juga kita akan sharing di sini dalam channel ini. Maka terus teman-teman ikuti, like and subscribe channel saya ini, Sapawi Aljawi Official. Kita akan membahas tentang riwayat perjalanan kehidupan intelektual Kiai Haji Saleh Darat. Mengapa dikatakan Saleh Darat? Nama lengkap beliau adalah Muhammad Saleh bin Umar As-Samarani, atau lebih dikenal dengan Kiai Haji Kiai Saleh Darat. Ada dua alasan kenapa nama Kiai Saleh Darat ini dilakopkan kepada beliau. Yang pertama adalah sesuai dengan surat yang beliau buat untuk penghulu tafsir Anom, yaitu penghulu Surakarta. Beliau membubuhkan namanya Al-Hakir Muhammad Saleh Darat di dalam surat itu. Yang kedua adalah nama darat di belakangnya itu adalah berdasarkan dari nama suatu daerah yang ada di Semarang, yaitu tepatnya di dekat pantai utara kota Semarang, yaitu kota itu tempat mendaratnya orang-orang yang di luar Pulau Jawa. Jadi kata darat itu berasal dari suatu tempat yang ada di Pulau Semarang. Makanya Kiai Haji Saleh Darat dilakopkanlah namanya seperti itu. Kemudian beliau ini dilahirkan di Desa Kedung Cumpleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sekitar tahun 1820 Masehi. Nah, beliau juga anak dari seorang pejuang pada zaman di Penegoro, dan ayah beliau ini adalah merupakan seorang kepercayaan Pangeran Diponegoro, merupakan seorang kiai besar dan juga menjadi pejuang kemerdekaan. Nah,
jenjang keilmuannya selama di Jawa, karena Kiai Umar itu adalah seorang pejuang, jadi rumah mereka itu dijadikan juga sebagai tempat latihan, tempat berkumpulnya para pembesar-pembesar tanah Jawa ketika itu. Dan secara tidak langsung juga teman-temannya ayah beliau, Kiai Umar, ayah Kiai Saleh Darat, itu juga merupakan ulama-ulama besar. Makanya ada beberapa ulama-ulama besar temannya Kiai Umar itu yang juga merupakan guru dari Kiai Haji Saleh Darat. Salah satunya adalah Kiai Hasan Basri. Hasan Basri ini adalah ajudan Pangeran Diponegoro. Kemudian ada Kiai Sada. Kiai Sada ini adalah prajurit kepercayaan, juga merupakan seorang pejuang. Kemudian ada Kiai Darda, Kiai Murtada, dan Kiai Jamsari. Kiai Jamsari ini juga merupakan orang-orang kepercayaan Pangeran Diponegoro. Makanya ketika melihat perjuangan Kiai Umar, ayahnya Kiai Saleh Darat, dia adalah seorang ulama besar, juga seorang pejuang, dan memiliki teman-teman pejuang dan juga ulama-ulama besar. Jadi riwayat pendidikan mulanya ketika ia berada di Jawa, Kiai Haji Saleh Darat berada di Jawa, itu guru-gurunya juga merupakan teman-teman ayahnya Kiai Umar yang juga merupakan seorang pejuang Diponegoro. Kemudian ketika usia remaja, Saleh Darat dia nyantri di pesantren Waturoyo, yaitu pesantrennya besutan Kiai Haji Muhammad Syahid. Dia adalah seorang ulama pengasuh pesantren Waturoyo di daerah Keresidenan Pati. Kemudian dia juga melalui Kiai Muhammad Syahid, dia belajar kitab seperti misalkan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, kemudian Minhaj Al-Qawim, Syarah Al-Khat, kemudian Fathul Wahab, dan beberapa kitab-kitab populer lainnya yang beliau pelajari di pesantren ini. Juga beliau sempat juga nyantri kalong di daerah Semarang. Di daerah Semarang tersebut beliau juga pernah belajar Nahwu Sharaf bersama Kiai Ishaq Damaran. Juga beliau juga pernah belajar ilmu falak kepada Kiai Abu Abdillah Muhammad bin Hadi Bukuni. Kemudian juga dia pernah belajar kitab Jauharut Tauhid dan Minhaj Al-Abidin kepada Kiai Ahmad Bafaqih Ba'afi di Semarang. Nah, di tangan kita ini yang akan kita bahas ini adalah buku terjemahan Jauharut Tauhid yang beliau karang dan beliau terjemahkan melalui bahasa Jawa Pegon. Nah, kenapa bahasa Jawa? Dasar pikir beliau adalah di kalangan Jawa, nanti akan kita dapati di kata pengantar di dalam buku syarah ini. Dasar pikir beliau menerjemahkan kitab Jauharut Tauhid ini melihat masyarakat Jawa yang awam itu beliau kategorikan adalah yang taklid tanpa dalil, taklid ilmu kepada ulama atau guru-gurunya, kemudian yang tidak mempunyai kapasitas kemampuan bahasa Arab yang mumpuni. Dan untuk itulah dia mempunyai inisiatif untuk menerjemahkan kitab Jauharut Tauhid ini ke dalam bahasa Jawa. Nah, kitab Jauharut Tauhid ini adalah karangan Ibrahim Al-Laqani. Setelah belajar di beberapa daerah Jawa seperti yang saya sampaikan tadi, Kiai Saleh Darat juga naik haji bersama Kiai Umar. Nah, naik haji, kebiasaan ulama-ulama dulu naik haji, dan mereka juga sambilan belajar di tanah Makkah. Nah, di naik haji ini uniknya dia sempat juga singgah di daerah Singapura. Karena di daerah Singapura ini dia menanti izin resmi sekaligus kapal yang berangkat ke Tanah Suci. Jadi ulama-ulama zaman dulu, orang-orang zaman dulu berangkat hajinya tidak seperti kita sekarang. Orang-orang zaman dulu berangkat hajinya dengan kapal berbulan-bulan. Nah, beliau dan beserta sang ayah harus berada di Singapura untuk menanti izin resmi untuk berangkat haji. Di Singapura tersebut, berbekal ilmu yang telah didapatkannya di tanah Jawa,
dia sempat juga beberapa saat mengajar di Singapura, sehingga lama kelamaan banyak juga santri-santri beliau yang berada di Singapura. Nah, di sini uniknya seorang ulama yang memiliki ilmu, diibaratkan sebagai pepatah mengatakan kalau batang ubi itu dicampakkan di mana-mana dia akan tumbuh. Seperti itulah kira-kiranya orang yang berilmu, apalagi ulama. Kemudian setelah menuntaskan ibadah haji, ayahanda Kiai Umar pun wafat dan dimakamkan di tanah Makkah. Lalu kemudian Kiai Saleh Darat menetap beberapa tahun untuk belajar di beberapa ulama-ulama besar yang ada di Mekah. Pada saat itu dia tergabung di dalam komunitas, nama komunitasnya ada Biladul Jawa. Itu adalah komunitas ulama-ulama Jawa yang berkumpul di sana, belajar dan mengajar di sana. Jadi nanti kemudian kalau di dalam buku Az-Zumardi Ajra, poros ulam Biladul Jawa ini memiliki peran penting terhadap poros perkembangan Islam kemudian nanti di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Itu akan dibahas nanti di buku jaringan ulama, insya Allah. Kalau tidak ada halangan nanti kita akan review juga di sini. Di tanah haram, di Haramain antara Makkah dan Madinah, beliau berguru kepada ulama-ulama besar Makkah, seperti misalnya beliau juga sempat belajar ilmu-ilmu akidah, khususnya seperti kitab Al-Bahrain. Al-Bahrain ini karangan Asy-Syanusi. Dia belajar kepada Syekh Muhammad Al-Makri Al-Masri Al-Makki. Selanjutnya beliau juga belajar kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah. Ini merupakan ulama besar di Makkah. Kemudian Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah tersebut, dia adalah seorang pengajar di Masjid Al-Haram atau Masjid Nabawi. Dia belajar kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah. Kiai Saleh Darat itu belajar fikih dengan menggunakan kitab Fathul Wahhab dan Syarah Al-Khatib, serta belajar nahwu dengan menggunakan kitab Apliyah karya Ibnu Malik. Nah, kepada syekh tersebutlah Kiai Saleh Darat juga belajar. Kemudian beliau juga Kiai Saleh Darat juga belajar kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali kepada Syed Ahmad bin Jaini Dahlan. Beliau ini merupakan mufti mazhab Syafi'i di Mekah. Nah, itu yang sangat luar biasa. Kemudian juga kepada Syed Muhammad Saleh Al-Jawawi Al-Makki, beliau juga belajar tentang kitab Al-Hikam, ya kan, kitab yang sangat masyhur dan fenomenal karangan Ibnu Athaillah. Dia sempat belajar. Kemudian juga sempat juga belajar tafsir Quran kepada Syekh Jamal, seorang mufti mazhab Hanafiyah di Makkah. Jadi beliau bukan hanya kepada ulama Syafi'iyah saja dia belajar, juga beliau belajar kepada ulama-ulama Imam Malikiyah, salah satunya seperti yang telah saya sampaikan kepada Syekh Jamal. Kemudian dari beberapa gurunya tersebut di tanah haram tersebut, dia mendapatkan semacam ijazah. Nah, ijazah ini adalah dalam tradisi pesantren, mungkin teman-teman yang pesantren sudah tidak asing lagi. Ijazah tersebut adalah pencantuman nama suatu mata rantai atau sanad, ya kan? Sanad pengetahuan yang dikeluarkan oleh seorang guru terhadap murid yang telah menyelesaikan atau dianggap menguasai dan dapat diajarkannya juga kepada orang lain. Jadi ini penting karena ketika seseorang penuntut ilmu telah menamatkan suatu kitab, ya kan, kemudian dia dianggap oleh gurunya mumpuni untuk menyampaikan, maka dia diberikan ijazah untuk berhak menyampaikan
pengetahuannya mengenai kitab yang telah ditamatkannya tersebut kepada orang lain, menjadi seorang pengajar seperti itu. Lazimnya tradisi yang berjalan di komunitas Jawi setelah Kiai Soleh Darat menyelesaikan nyantri di beberapa tempat ulama yang masyhur di Tanah Haramain tersebut, dia pun akan diijazahi untuk ikut mengajar di sana. Jadi Kiai Haji Soleh Darat karena telah mendapatkan ijazah yang dikeluarkan oleh beberapa ulama-ulama termasyhur di Tanah Haram tersebut, dia pun diikat oleh penguasa Mekah ketika itu menjadi seorang tenaga pengajaran di Mekah tersebut. Ini merupakan merupakan sebuah keistimewaan dan kebanggaan tersendiri bahwa ulama yang berasal di Nusantara juga berhasil menjadi seorang guru di Tanah Haram di Mekah dan Madinah. Dan teman-teman yang lainnya juga yang berasal dari Tanah Jawa juga mengajar, seperti Syekh Ahmad Khotib, itu Syekh Kiai Mahmud Tremas. Syekh Ahmad Khotib ini merupakan seorang ulama Nusantara juga memiliki status yang sama seperti Kiai Soleh Darat, telah mendapatkan ijazah untuk mengajar di Tanah Haram. Kemudian Kiai Mahfud Tremas, kemudian juga Kiai Nawawi Banten, lalu kemudian Syekh Ahmad Al-Fatoni, Kiai Khalil Bangkalan. Nah, nanti akan dapat nih jaringan-jaringan ulama Timur Tengah yang belajar di Timur Tengah akan sampai ke Indonesia dan yang lainnya. Yang menjadi sebuah keunikan tersendiri Kiai Soleh Darat ini, dia kecintaannya terhadap tanah air ini begitu besar sehingga slogan Hubbul Watan Minal Iman ini begitu kental di dalam diri. Ada terbesit keinginannya untuk kembali ke tanah air, mengajar dan mengembangkan ajaran Islam di tanah Jawa yang notabene di sana hari ini ketika itu masyarakat Jawa yang sangat awam terhadap ilmu agama khususnya Islam. Lalu beliau mempunyai keinginan yang sangat besar untuk dapat mengajar di tanah Jawa, namun dia terkendala dengan ikatan yang telah diberikan oleh penguasa Arab ketika itu, penguasa Mekah ketika itu. Dia telah terikat kontrak untuk mengajar di sana. Nah, Kiai Giri Kusuma ini merasa terpanggil untuk mengajak Kiai Soleh Darat untuk menjadi pengajar di tanah Jawa, kembali ke kampung halamannya dan mengembangkan ilmunya di tanah Jawa. Karena apa? Karena dia merasa bahwa tanah Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya itu memerlukan orang-orang seperti dia. Lalu dia muncul inisiatif yang sangat sedikit nakal kalau saya pikir. Kenapa Kiai Giri Kusuma ini menculik Soleh Darat? Kenapa diculiknya? Karena agar tidak ketahuan. Saat itu dia mau naik kapal ke Jawa, Kiai Soleh Darat itu dimasukkan di dalam peti bersama barang-barang dagangannya. Jadi barang-barang bawaannya maksud saya. Jadi dimasukkan di dalam peti Kiai Soleh Darat agar tidak ketahuan bahwa beliau itu membawa pergi Kiai Soleh Darat. Ini yang dilakukan Kiai Hadi Giri Kusumo untuk menyelamatkan, untuk membawa Kiai Soleh Darat menuju tanah Jawa untuk menjadi pengajar di sana. Tapi di tengah perjalanan peti itu diperiksa oleh petugas dan terakhir ketahuan bahwa Kiai Hadi Giri Kusumo itu menyembunyikan Kiai Soleh Darat di dalam peti barang bawaannya tersebut. Lalu kemudian ketika kapal yang berlayar tersebut singgah di Singapura, ya dari Mekah singgah ke Singapura, lalu kemudian di Singapura mereka itu ditangkap dan beliau dituntut untuk harus membayar sejumlah denda kepada pemerintahan Mekah atas tindakan Kiai Giri Kusumo untuk membawa lari Kiai Soleh Darat. Nah, hal tersebut kan di Singapura banyak tuh santri-santri atau murid-murid yang pernah menjadi murid
Kiai Soleh Darat. Jadi mereka berkumpul dan mendengar kabar tersebut, lantas mereka mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan semacam duit untuk menembus kesalahan mereka, menembus kesalahan agar mereka bisa melanjutkan perjalanannya kembali. Dengan inisiatif murid-muridnya tersebut, Kiai Soleh Darat dan Kiai Hadi Girikusumo lantas dibayar tembusannya, kemudian berhasil meneruskan perjalanan beliau hingga menuju di tanah Jawa. Kawan-kawan sekalian, itulah sekelumit perjalanan Kiai Soleh Darat yang sangat-sangat fenomenal. Kemudian ketika dia sudah berada di Jawa, dia mengajar dengan kemampuan keilmuannya yang mumpuni. Dia mengajar di beberapa tempat yang lambat laun berkat kedalaman keilmuan dan kesolehannya di dalam dunia Islam, dia berhasil menelurkan beberapa ulama-ulama yang sangat terkemuka dan untuk kemudian menjadi tokoh kunci utama dalam arus perkembangan sejarah Islam di Nusantara ini. Salah satunya di antara tokoh-tokoh yang pernah belajar dari Kiai Soleh Darat ini adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tentu sangat populer nama tersebut, merupakan kiai sebagai pendiri tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan, seorang pendiri Muhammadiyah. Kiai Raden Dahlan Tremas, kemudian dia itu adalah merupakan seorang ahli palak. Kiai Amir Pekalongan yang juga merupakan menantu Kiai Soleh Darat. Kemudian Kiai Slamet, Kiai Idris, Kiai Sa'ban bin Hasan Semarang, kemudian Kiai Abdul Hamid di Kendal, dan banyak kiai-kiai yang termasyhur yang pernah belajar bersama beliau, belajar kepada beliau, Kiai Haji Soleh Darat. Kemudian perhatian Kiai Soleh Darat ini terhadap orang awam ini sangat terasa, karena perhatiannya terhadap keimanan dan keberagamaan orang awam ketika di Jawa tersebut itu menjadi pikiran oleh Kiai Soleh Darat, sehingga kepedulian tersebut itu dicetuskan dalam beberapa karya-karya terjemahannya. Salah satunya buku yang kita pegang ini, Tarjamah Sabilul Abid ala Jauharat Tauhid ini. Nah, ini sebenarnya diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Atas dasar itulah, seperti yang telah saya sampaikan tadi, beliau merasa bahwa orang awam di Jawa ini sangat awam terhadap ilmu keislaman, sehingga dia memerlukan terjemahan kitab-kitab klasik dalam bahasa Jawa, seperti itu. Nah, Kiai Soleh Darat juga berusaha memberantas kebodohan dengan pesan dan anjuran belajar menuntut ilmu-ilmu yang bermanfaat, seperti itu. Nah, di dalam sejarah perjalanan kehidupannya, dia merupakan ulama yang sangat produktif. Dia menulis hingga akhir hayat, di akhir abad ke-19 dan di awal abad ke-20. Banyak ulama yang menghasilkan karya tulis yang besar, dan tidak sedikit karya-karya mereka tulis itu ditulis dengan bahasa Arab. Salah satunya ini Kiai Hadi Soleh Darat. Adapun beberapa karya-karya Soleh Darat, yaitu yang pertama Majmu'at Asy-Syari'atil Kafiyatil Awam, kemudian Munjiyat Metik Saking Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Ini merupakan syarah Ihya Ulumuddin, kitab Imam Al-Ghazali. Kemudian Matan Al-Hikam, Lataib At-Taharat, Manasik Al-Hajj, Pasolatan, Tarjamah Sabiul Abid ala Jauharat Tauhid, seperti ini.
ini udah dialih bahasakan lagi di dalam bahasa Indonesia. Minhajul Atqiyah Al-Mursyid Al-Wajid Al-Mursyid Al-Wajiz, Hadis Al-Mi'raj, Syarah Al-Maulid Al-Burdah, Faidul Rahman, Asrul As-Solihah, Syarah Al-Marjanji. Nah, ini merupakan 14 buah ini merupakan karangan yang ditulis beliau sepanjang perjalanan kehidupannya. Jadi seluruh kehidupan Kiai Saleh Darat ini memang diabadikannya untuk dakwah dan masyarakat. Dia berdakwah, bersosialisasi kepada masyarakat, sehingga Kiai Saleh Darat ini sangat bermasyarakat. Dia sangat familiar di tengah lapisan kehidupan masyarakat. Misalnya nanti dipanggil orang hajatan, dia dipanggil segala macam. Seperti sekarang ini kayak kiai-kiai kampung lah, yang misalnya ada hajatan, kemudian ada peresmian rumah misalkan, itu dia selalu saja diundang. Seperti itu. Seperti itulah riwayat ringkas perjalanan kehidupan beliau rahimahullah. Sebelum kita masuk ke bab berikutnya, kita panjatkan sepaling Fatihah untuk pengarang kitab ini, seperti tradisi yang sering dilaksanakan oleh santri ketika belajar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina